Salam, puji nama Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita terus menyerahkan hidup kita di dalam kekudusan kepada Tuhan dan di dalam kerinduan untuk terus belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, hari ini kami mengucap syukur karena terus-menerus Tuhan melimpahkan berkat dan pertolongan kepada kami. Dan hari ini kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Terangilah ya Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau terbuka dan menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini satelit ke-6 bagian yang ke-6 dengan judul Orang yang Suci Hati. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ini adalah karakter yang ke-6 yang Yesus katakan orang yang berbahagia atau orang yang diberkati, yaitu orang yang suci hati. Siapakah yang suci hati itu yang dimaksudkan Yesus? Mereka adalah yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa ada tipu daya untuk menyenangkan hati Allah, tetapi untuk memuliakan Allah dan menjadikan dirinya menjadi sama seperti Allah. Nah, orang yang suci hati bukan dimaksudkan dengan suci dalam arti umum atau tidak adanya percabulan dalam hidup. Bukan hanya sekedar itu, melainkan seorang yang mempunyai cita-cita luhur, lurus hati, tidak ada kepura-puraan, tidak menggunakan topeng atau sesuatu yang disembunyikan dalam hidupnya, sehingga apa yang nampak itu adalah dia sesungguhnya, bukan sesuatu yang dinyatakan secara berpura-pura. Orang yang suci hati adalah orang yang moralnya tidak tercemar oleh dosa, perhatian dan kesetiaannya tidak bercabang. Ya, bagi mereka ini adalah merupakan sifat-sifat dasar atau sifat-sifat murni dari Allah sendiri. Artinya mereka mau menjadi seperti Allah. Ya, kata suci hati, seorang yang bersih, seorang yang bebas dari segala kekotoran atau kenajisan. Nah, hati yang tulus, yang tertuju kepada yang baik, hati yang murni, merupakan lawan atau kebalikan dari kecemaran atau kenajisan. Ya, itu seperti anggur asli yang tidak dicampur apa-apa, atau seperti air jernih yang tidak ada campuran lumpur sama sekali. Inilah yang dimaksudkan yang suci, yang tulus itu. Hati harus dijaga agar tetap murni dari keinginan-keinginan nafsu dan kedagingan. Segala pikiran, keinginan kotor dan dari keinginan-keinginan nafsu duniawi, dari ketamakan, dari keserakahan, dari segala kekotoran daging dan roh yang keluar dari hati dan yang menajiskan, itu harus ditanggalkan. Hati haruslah dimurnikan oleh iman dan sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah. Hati harus dipersembahkan dan dijaga seperti seorang perawan yang suci dan bagi Kristus. Itulah orang yang suci hatinya. Nah, saudara-saudara, mereka lah orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah, dikatakan di dalam Mazmur pasal 17 ayat ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Ada sebuah kerinduan dari si pemazmur untuk melihat Allah, bertemu dengan Allah. Tetapi kita sekarang harusnya benar-benar menjaga kesucian itu agar bisa melihat Allah. 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal Dia dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." Inilah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Bapa, muka dengan muka.
dan kita akan melihat Dia yang kekal, Dia yang mulia itu. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Bahwa kita akan melihat Kristus dengan keadaan yang sebenarnya. Kita tidak tahu seperti apa rupa Kristus, seperti apa rupa Allah. Tetapi pada waktunya, pada waktu Kristus akan datang kedua kali menyatakan dirinya, kita akan bersama-sama dengan Dia, akan melihat Dia dan melihat muka dengan muka seperti apa keadaan kita. Akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, hendaklah kita memiliki hati yang suci agar kita dapat melihat Allah. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan Yesus memberkati saudara.